Jadi hari ini kita akan memastikan protokol perusahaan seperti apa sehingga semua teman-teman bekerja dengan baik, terpapar risikonya minimal. Lanjut. Nah, untuk Satgas membuat protokol itu kita mengikuti atau membuat referensi dari WHO. Jadi kalau kita bicara pencabutan lockdown, WHO membuat 6 kelompok. Jadi kita hari ini menuju ke bagaimana kelompok 4, di mana langkah-langkah pencegahan
lift, kamar mandi, musola, dan breakout. Jadi Bapak Ibu, untuk yang gedung mempunyai lift, tolong dipastikan ada gambar distancingnya dalam lift. Kemudian untuk kamar mandi, parameter adalah 1 meter or more. Kemudian di musola, mohon maaf, musola semua peralatan musola kami tarik. Kemudian peralatannya harus membawa sendiri, dan sampai dengan kondisi tertentu kita ikut pemerintah. Kalau sementara dilarang, maka sholat berjamaah untuk sholat Jumat sementara ditutup, tetapi diganti dengan sholat masing-masing sesuai dengan pola distancing. Nah, teman-teman aset dilakukan dengan melakukan marking sholat secara distancing. Breakout demikian juga untuk teman makan. Yang berikutnya adalah semua pada prinsipnya membawa makanan dari rumah. Jadi tidak boleh membawa makanan di luar rumah. Untuk teman-teman yang tidak membawa makanan di rumah, perusahaan menyiapkan berupa kantin, tetapi kantin tidak boleh dilayangkan atau dijual secara massa atau secara duduk bersamaan. Yang diperbolehkan perusahaan adalah kantin boleh tetap berbisnis tapi dalam bentuk kemasan. Saya ulangi, teman-teman bisnis yang ada kantin, golongan teman-teman untuk ekonomi menengah ke bawah, kita akan tetap bantu, tetapi protokolnya harus dalam bentuk kemasan. Kemudian untuk Jakarta dan sekitarnya, kita tahu bahwa ada GoFood dan seterusnya. Silakan, kalau yang tidak membawa ke rumah, maka pesan sendiri. Protokolnya nanti kita atur pada saat makanan masuk ke gedung. Yang berikutnya adalah sterilisasi moda transportasi. Bapak Ibu yang terhormat, secara total kita sudah bekerja dengan hampir 2 bulan. Jadi semua sterilisasi di alat transportasi perusahaan saya pastikan sudah terjadi. Lanjut, Mas Bagus. Next. Untuk berikutnya masih dalam konteks protokol lingkungan kerja. Jadi karena tadi semua barang untuk harus ada policy atau diverifikasi, maka semua penerimaan barang, pengiriman barang dipastikan di satu pintu. Nanti protokolnya sebelum masuk ke dalam akan dicek secara detail. Yang berikutnya menyediakan tempat sampah dan tempat plastiknya. Hal ini penting Bapak Ibu, berdasarkan data kami di Satgas. Model-model kebersihan menjadi penting untuk suatu era baru yang memudahkan kita atau menghindari kita dari paparan risiko COVID. Yang berikutnya adalah tempat makan. Jadi kami di Jakarta sudah pastikan adanya bentuk cross atau distancing gitu. Jadi semua teman-teman di daerah silahkan mengikuti protokol ini karena setiap makan harus ada jarak. Yang berikutnya adalah tempat parkir. Nah, tempat parkir ini kami melihat karena semua orang atau semua pekerja dilarang menggunakan transportasi publik, terutama di Jakarta, mungkin teman-teman di daerah, harap dilakukan marking juga untuk distancing parkir motor. Jadi seperti pada gambar dimaksud. Yang berikutnya antrian. Nah, pada hari pertama tolong diantisipasi. Antrian harus dilakukan dengan bentuk marking, kemudian thermal guard, dan
tempatnya Pak MK. Lanjut Mas Bagus. Nah ini bentuk-bentuk di ini LPG juga sama, ini kami sudah pastikan. Next. Nah next Mas Bagus gambarnya. Jadi khusus untuk LPG semuanya sudah. Jadi mudah-mudahan bisnis perusahaan tetap berjalan, COVID bisa kita minimal resiko. Dan habis ini ada satu slide Bapak Ibu, ini
apabila terjadi kondisi terburuk, yaitu adanya pekerja yang terdampak pada saat bekerja karena menjalankan new normal, apa yang akan dilakukan perusahaan, baik penanganan untuk pekerja tersebut maupun pencegahan penyebarannya. Nah, saya ulangi, Pak Zaki, ya mungkin udah jelas ya Pak. Sudah jelas Pak DJ. Jadi pertanyaannya kalau kondisi terjelek. Jadi kalau saya diajarin teman-teman HSCC itu kita harus preparation kondisi terjelek. Nah terjelek kita sudah siapin Pak Zaki. Jadi sebetulnya ini protokol yang baru. Jadi protokol yang lama kami sudah siapkan. Pertama itu 135, yang kedua adalah dokter 24 jam untuk kerja di Puskodal HSCC. Yang ketiga adalah teman-teman aset apabila ternyata ada yang positif akan dilakukan tracing, termasuk nanti pola-pola kerja yang setelah di tracing tadi seberapa besar paparannya, kalau perlu kita akan lakukan disinfektan. Jadi jangan khawatir teman-teman, terutama Pak Zaki si penanya, protokol yang kami sampaikan adalah protokol tambahan menuju work from office. Protokol daruratnya tetap eksis, di mana salah satunya kita tetap memprovide 24 jam tenaga dokter di Puskodal HSCC. Demikian Pak Zaki, Pak DJ. Oke, terima kasih Pak Lelin. Bapak dan Ibu sekalian, karena keterbatasan waktu, pertanyaan-pertanyaan selanjutnya akan kami jawab melalui chat, dan jalur komunikasi lainnya akan kami sampaikan terkait seluruh hal yang berkaitan dengan protokol new normal ini. Dan mungkin nanti Satgas akan mengulangi lagi sosialisasi ini, tidak terbatas hanya di event ini saja. Bapak dan Ibu Dewan Komisaris, Dewan Direksi, pengurus Serikat Pekerja, rekan-rekan sekalian yang saya hormati, demikian kita telah mendengar penjelasan tentang protokol new normal. Tentunya ini sebagai bagian